Misalnya kalau ini contoh hasil survei jajanan favorit siswa SMP Negeri 5 Bandung. Di sini bisa kita lihat bahwasannya jenis jajanannya ada banyak ya, ada 5. Ada cilok, bakso tusuk, seblak, es teh manis, dan makaroni pedas. Sedangkan untuk jumlah pemilihan misalnya berapa siswa yang suka cilok, habis itu kita presentasikan menjadi berapa untuk presentasinya, seperti itu. Nah selanjutnya, apakah kalian penasaran nggak teman-teman kalian yang di sini jajanan favoritnya apa, hobi favoritnya apa, terus menggunakan kendaraan apa sehari-hari kalau di rumah, seperti itu. Penasaran nggak? Kira tahu nggak bagaimana cara mendapatkan datanya biar dapat seperti ini? Berarti udah cocok kita pelajaran hari ini dan kita tahu bagaimana cara memperoleh data tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu secara spesifik, setelah pembelajaran peserta didik dapat mengumpulkan data sederhana dari lingkungannya. Contohnya tadi kayak jajanan sehari-hari, kendaraan, hobi, tinggi badan, berat badan, kayak gitu ya. Habis itu yang kedua, mengolah data menjadi tabel diagram batas atau lingkaran. Kemudian ada menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, setelah kalian membuat diagram tadi, kalian akan dapat menarik kesimpulan lebih tepat dan lebih cepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu secara spesifik setelah pembelajaran peserta didik dapat mengumpulkan data sederhana dari lingkungan. Nah, data sederhana dari lingkungan ini misalnya berat badan, tinggi badan, jenis kendaraan yang sering digunakan, jenis jajanan atau hobi yang paling digemari. Selanjutnya ada mengolah data menjadi tabel, diagram batas atau lingkaran. Nah, setelah kita dapat datanya tadi, kita jadikan apa? Dalam bentuk tabel, diagram batas atau diagram lingkaran. Bisa juga dengan diagram gambar. Yang ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan data. Setelah datanya udah ada, udah dibuat, terus kalian kan udah dapat datanya, terus kalian sajikan acara presentasi di depan kelas. Nah, selanjutnya apa itu data? Nah, data itu merupakan sekumpulan informasi atau fakta yang dapat dituliskan dengan kata, kalimat, gambar, atau simbol. Data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kalau kualitatif berarti dia dalam bentuk nama atau kategori, dia huruf-huruf semuanya. Nggak bisa dihitung, tapi kalau kuantitatif itu bisa dihitung. Dia dalam bentuk angka. Data kuantitatif ini dia ada dua lagi, ada distrik sama kontinu. Kalau distrik dia bilangan 1/1. Contohnya jumlah siswa kayak kita ini jumlahnya 20, berarti 20 bisa dibilang bilangan bulat. Kalau yang kontinu itu angka yang memiliki nilai pecahan desimal. Contohnya kan presentasi tadi 38%. Terus tinggi badan kan mau kali ada yang 150,5 gitu ya kan. Berat badan itu kan mau kali 60,5 atau 60,3 berat badannya, seperti itu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data ini ada 3 cara. Yang pertama wawancara, itu langsung kita berjumpa sama narasumbernya, langsung tatap muka. Setelah itu, nah sebelum wawancara kita menyiapkan beberapa pertanyaan yang terkait data yang mau kita ambil, seperti itu. Selanjutnya ada angket. Angket itu bentuknya seperti lembaran yang berisi pertanyaan, berbagai pertanyaan. Nanti responden kita yang langsung menjawabnya di kertas tersebut, kita kasih kertas. Jadi orang terus yang ngisi. Tapi kalau wawancara kita tanya sama orang narasumbernya, kita yang catat ya. Beda angket dan wawancara. Selanjutnya pencatatan langsung. Itu dilakukan dengan penggunaan atau pengukuran atau pengamatan. Nah, ini misalnya kok kita mau lihat apa namanya itu? Jajanan favorit, berarti kita langsung ke kantin. Kita buat tabel pengamatannya, misalnya ada nama, habis itu jenis jajanannya. Misalnya Najila di kantin dia beli cilok, habis itu si Pinta juga cilok. Terus siapa lagi?
Raisa misalnya kayak gitu. Dia belinya martabak. Kita buat terus kayak itu. Kita yang ngelamatin pembelian itu secara langsung. Dia beli satu barang, ini satu, ini dua kayak gitu. Ngerti? Ngerti. Masih fokus? Masih, Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Mantap. Lanjut. Selanjutnya sudah kita kumpulkan datanya, kemudian kita sajikan datanya. Nah, penyajian data. Setelah data terkumpul, data dapat disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram atau histogram, dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Yang pertama itu ada tabel. Nah, kalau tabelnya seperti ini aja. Misalnya warnanya ini kan ada merah, kuning, biru, hijau, oranye. Habis itu tulis ini misalnya jumlah orangnya. Kita buat dalam bentuk yang seperti ini. Misalnya ada 5 orang. Kita buat banyaknya siswa. Oke, ini kan susah lihatnya kan. Kalau kita sampaikan ke halayak ramai kan susah. Jadi kan dibuat angkanya seperti ini. Jadi kan aku tahu kok ini angkanya 5. Selanjutnya ada diagram gambar. Nah, itu histogram. Ini contohnya makanan favorit. Ada teh, juga kue, sama roti. Jadi namanya juga diagram gambar. Jadi kan jumlahnya dalam bentuk gambar. Kayak teh, ada berapa? Ada burger, ada 5. Roti ada 3. Nah, sejauh ini ngerti? Ngerti, Bu. Selanjutnya diagram lingkaran atau diagram lingkaran. Ini salah satu contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran banyak di sini ya. Ada yang terpisah-pisah, ada yang bergabung kayak gini. Kalau di sini ada merah, ada pink, ada hijau. Berarti ini warna favorit atau warna kesukaan. Kalau di diagram lingkaran ini dia otomatis berbentuk persentase. Berarti dia masuk data kuantitatif yang kontinus. Lanjut ke diagram batang. Diagram batang seperti ini. Ini warna juga ada hitam, putih, dan merah. Lihat dari data ini berarti yang mana warna favorit paling banyak? Itu kalian yang udah menjawab itu secara tidak sadar, bahwasannya kalian sudah menarik kesimpulan dari data ini. Lanjut ke kerja kelompok. Nah, sejauh penjelasan Ibu tadi ada yang tidak mengerti? Atau ngerti semua? Baik, Bu. Baik, berhubung kalian sudah duduk secara per kelompok, kita ada 4 kelompok dan ini ada 4 LKPD. Di LKPD ini ada instruksinya, buku bacaan. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian pilihlah 5 sampai 10 teman secara acak. Tanyakan hobi favorit, jajanan favorit, buah favorit, atau kendaraan yang mereka gunakan ke sekolah. Kalau kita kan berhubung di asrama, jadi kan nggak mungkin kendaraan yang digunakan. Jadinya ganti hobi juga boleh. Hobi nanti ya. Hobi, jajanan favorit, buah favorit, kira-kira apa satu lagi? Cita-cita. Oh boleh, cita-cita. Itu bisa dijadikan juga data. Kemudian isi hasil di tabel. Nah, nih pertama nomor 1 nama temannya siapa, terus 2 dia yang mana tadi, cita-citanya misalnya jadi apa. Kan udah dapat nanti, ini kan belum dapat dalam bentuk angka kan. Nah, dalam bentuk angkanya nanti kalian pindahkan ke sini. Misalnya nanti judulnya di sini kamu buat cita-cita, berarti jumlahnya berapa. Misalnya yang pertama dokter, cita-citanya dari dokter ada berapa orang. Kemudian nanti baru kalian buat hasilnya itu di karton dan diwarnai. Oke? Oke, Bu. Bisa dikerjakan sekarang? Bisa, Bu. Bagikan dulu ya.
juga. Nanti 3 buah.
Dari hasil kerja kelompok kami ini, apakah teman-teman ada ingin memberi pertanyaan atau sarannya? Dari data yang kelompok 4 bisa dilihat bahwasannya yang menyukai warna biru paling Banyak. kedua Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok 4 dikasih tepuk wow tidak? Tepuk wow. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan, membosankan? Kira-kira materi mana yang sulit dipahami atau yang sangat mudah? Semuanya mudah dipahami? Coba ibu mau satu orang atau dua orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang mau? Apa itu data? Terus kemudian data yang tadi ada berapa cara? Terus penyajian yang tadi bisa menggunakan apa aja? Boleh satu-satu data tadi apa pengertiannya? Boleh. Silakan Siti Saleha. Jadi ada kedua, pertama kuantitatif, kedua kualitatif. Kuantitatif ini terbagi dua. Pertama distrik, kedua kuantituni.